Shalom teman-teman, selamat malam. Saya di sini dari kelompok terakhir ingin menjelaskan tentang analisis sensitivitas. Saya Egis Yusuf Ferdianto dengan NIM 180551107 dengan Kadek Jesse Dwipa dengan NIM 180551109. Parameter-parameter investasi yang memerlukan analisis sensitivitas. Yang pertama, ada investasi. Yang kedua, benefit atau pendapatan. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran. Dan yang keempat, suku bunga atau I. Analisis sensitivitas umumnya mengandung asumsi bahwa hanya satu parameter saja yang berubah, variabelnya. Sedangkan parameter yang lainnya diasumsikan relatif tetap dalam satu persamaan analisis. Untuk mengetahui sensitivitas parameter lainnya, maka diperlukan persamaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika parameter yang ditinjau hanya satu variabel dan yang lainnya dianggap konstan menggunakan persamaan biasa. Analisis sensitivitas dapat ditinjau atas dua perspektif, yaitu yang pertama, sensitivitas terhadap dirinya sendiri. Sensitivitas pada kondisi break-even point, yaitu pada saat NPV atau net point value sama dengan 0 atau AE sama dengan 0. Dengan rumus sigma NT sama dengan 0, CFT atau faktor bunga sama dengan 0. Dan yang kedua, sensitivitas terhadap alternatif lain. Biasanya ditemukan jika terhadap N alternatif yang harus dipilih salah satunya untuk dilaksanakan. Adapun contoh untuk sensitivitas terhadap dirinya sendiri, yaitu suatu investasi dengan perkiraan cash flow sebagai berikut. Ini investasi dengan cash flow 1 miliar, dan yang kedua annual benefit dengan cash flow 400 juta, annual cash dengan 50 juta, nilai sisa dengan cash flow 700 juta, umur investasi dengan cash flow 4 tahun, suku bunga dengan cash flow 10%. Ada alternatif pertama jika akan dianalisis sensitivitas investasinya. Yang pertama, sensitivitas investasi pada saat NPV sama dengan 0 atau sigma NT sama dengan 10, CFT atau FBP sama dengan 0. NPV sama dengan min I plus AP dalam kurung P per A I kali N, IN, plus S kali P per F kali I kali N, minus AC P per A kali I kali N. Analisis sensitivitas investasi. Sensitivitas investasinya pada saat NPV sama dengan 0 atau sigma NT sama dengan 10, CFT sama dengan 0. NPV sama dengan I plus AB P per A IN plus SP per F IN, min AC P per A IN, NPV-nya 0. Kemudian kita masukkan AB-nya 400, P-nya tetap, I-nya 10, N-nya 4, dan plus 700, S-nya 700, P per F, I-nya 10, N-nya 4, AC-nya 50, jadi langsung kita terdapat 0 sama dengan min I plus 15.087,6, jadi I-nya sama dengan Rp 15.087,6 juta. Maksud dari perhitungan ini adalah investasi sensitivitas pada saat 15.087,6 juta jika biaya investasi meningkat hingga 15.087,6 juta, maka investasi ini masih tetap layak. Namun jika kenaikan melebihi 15.087,6 juta, maka investasi tidak layak. Jika ingin menganalisis sensitivitas aspek benefit, operational cost, atau suku bunga dapat dilakukan melalui metode di atas dengan menjadikan tiap-tiap parameter menjadi variabel persamaan. Ada alternatif yang kedua untuk analisis sensitivitas benefit.
Untuk rumusnya sama. Untuk sensitivitas investasi pada saat NPV sama dengan 0 atau sigma NT sama dengan 10, JF sama dengan 0. Tadi diketahui NPV-nya 0, I-nya 1000 plus AB dalam kurung P per A, I-nya 10, N-nya 4, plus 700, S-nya 700, P per F 10 kali 4, min 50, PA 10 kali 40. Maka diketahui 0 sama dengan 3,170A minus 680,4. Jadi, maka AB-nya, RP-nya 214,63 juta. Maksud dari perhitungan ini adalah annual benefit akan sensitivitas pada angka RP 214,63 juta jika dia realisasi benefit lebih kecil dari angka tersebut. Maka investasi menjadi tidak fleksibel. Jadi penurunan benefit hanya diizinkan sampai 214,63 juta. Untuk alternatif yang ketiga, analisis sensitivitas operasional cost. Untuk sensitivitas investasi pada saat NPV sama dengan 0 atau sigma NT sama dengan 10, JF sama dengan 0. NPV-nya sama dengan tetap 0, I-nya 1000, AB-nya 400, P per A sama kayak tadi. Jadi, maka kita dapat ketahui bahwa 3,170 AC plus 74,1. Jadi AC-nya 235,56 juta. Maksud dari perhitungan ini adalah operasional cost akan lebih sensitif pada saat angka mendekati 235,56 juta. Jika peningkatan biaya operasional melebihi angka tersebut, maka investasi tidak akan menjadi feasible. Untuk alternatif yang keempat, kita dapat menganalisis sensitivitas suku bunga atau I-nya. Yang pertama, analisis sensitivitas suku bunga sebenarnya sama dengan nilai IRR dari investasi tersebut. Karena IRR adalah pada saat NPV investasi sama dengan 0. Maka prosedur sensitivitas suku bunga sama dengan mencari IRR. Sensitivitas investasi pada saat NPV sama dengan 0 atau sigma NT sama dengan 10, JF sama dengan 0. Yang pertama, NPV sama dengan min I plus AB, B per A IN plus SPF IM min AC P per A IN. NPV-nya 0, I-nya kita masukin 1000, P-nya plus AB-nya 400, P per A, I-nya I, N-nya 4. Kita tambahkan 700 plus P per F, I, N-nya 4. AC-nya 50, P per A, I-nya plus 4. Jika coba-coba untuk beragam nilai I, maka didapat jika I, NPV-nya min 1000 plus 400, P per A, 10 kali 4 plus 700, P per F, sekali 10 kali 4, min 50, P per A, 10 kali 4. NPV-nya 1000 plus 400 dalam kurung dikalikan 3,170 ditambah 700 dikali 0,683 minus 50 dikali 3,170. Maka NPV-nya 587,6 juta. Itu jika 10%. Maka kita cari jika I-nya 15%. NPV-nya tetap kayak tadi. Jadi kita ganti cuma I-nya. I-nya kita ganti dengan 15. I-nya kita ganti 15. P per A ini ganti 15. 15 kali 4 plus 700 P per F 15 kali 4 minus 50 PA 15 kali 4.
NPV-nya kita dapat 1000 plus 400 dikali 2,855 ditambah 700 dikali 0,57 di minus 50 dikali 2,855. Jadi kita dapat NPV-nya sama dengan 399,51 juta. Untuk analisis sensitivitas suku bunga I, tadi 15, jadi kita rubah jadi 20. Jika I-nya 20%, maka semua rumusnya tetap, maka kita ganti cuma I-nya aja. Tadi I-nya 10, 15, sekarang 20. Maka tetap dihasilkan NPV-nya 400 dikali 2,589 ditambah 700 dikali 0,82 minus 50 dikali 2,589. Maka kita dapat NPV-nya 243,76 juta. Jika yang keempat, jika I-nya 30%, maka kita tetap ganti cuma I-nya aja. Minus 1000 ditambah 400 dikali 2,116 ditambah 700 dikali 0,350 minus 50 2,166. NPV-nya terdapat 3,17 juta. Kita rubah jika I-nya 40%. Tetap kita cuma ganti I-nya aja. Maka kita dapat minus 1000 ditambah 400 dikali 1,849 ditambah 700 kali 0,260 minus 50 dikali 1,849. Maka kita dapat NPV-nya minus 170,64 juta. Kemudian dari kelima percobaan tersebut diinterpolasi untuk mencari di mana NPV sama dengan 0, maka didapat NPV sama dengan 0. Ketika bunga 30,18%, maka investasi sensitif pada kenaikan bunga hingga 30,18%. Ini untuk contoh analisis sensitivitas terhadap alternatif lain. Contohnya kayak gini. Investasi untuk yang pertama 1 miliar, yang kedua 800 juta, yang C ini 1,2 M. Terus annual benefit-nya yang pertama 400 juta. Ya, kayak gini. Terus hitung tingkat sensitivitas terhadap alternatif kedua, maka perlu ditentukan terlebih dahulu alternatif mana yang terbaik dari pertama dan kedua. Setelah itu kita hitung tingkat sensitivitas parameter yang diinginkan. Ini contoh analisis sensitivitas alternatif lain. Karena umur masing-masing alternatif tidak sama, maka dilakukan analisis metode dengan annual equivalent atau AE. AE-nya sigma NT sama dengan 10 CFT FBA T. Untuk AEA kita tahu kayak gini rumusnya. Min I sama kayak tadi, AP IN plus AB SA FIN min AC. Untuk yang AEA kita dapat 185,35 juta. Untuk yang AEB kita dapat 154,32 juta. Untuk yang AEC kita dapatnya 26,36 juta. Jadi kita langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, jika biaya operasional untuk alternatif full kapasitas untuk tahun pertama 200 juta dan tiap tahun meningkat gradien 25 juta rupiah per tahun. Biaya operasional untuk pembangunan terhadap tahun pertama 120 juta dan meningkat ke gradien 20 juta per tahun. Akan dihitung sensitivitas alternatif suku bunga 10% per tahun. Investasi yang pertama, investasinya 2 miliar dan yang dibutuhkan untuk investasi pertama 1,4 miliar dan untuk investasi yang kedua 1,7 miliar. Untuk penyelesaiannya ada dua alternatif. Ini alternatif yang pertama, present of worth cost dicari untuk umur yang berbeda. Kita tahu PWCA rumusnya IA plus AC
P per A kali I kali N plus G P per G kali I kali N. Kita PWCA-nya, I-nya kita masukin 2000 plus AC-nya tadi 200, P per A kali I kali N plus G-nya 25, P per G kali I kali N. Kita ada persamaan sampai 5 sampai 10. Yang pertama, jika N sama dengan 5, kita tahu bahwa 2000 plus 200 dikali 3,791 plus 25 dikali 6,62 dapat dihasilkan 29,75 juta. Jika N sama dengan 6, 2000 plus 200 dikali 4,355 plus 25 dikali 9,684 sama dengan 113,1 juta. Jika N-nya 7, 2000 plus 200 dikali 4,868 plus 25 dikali 12,763 sama dengan 3.292,67 juta. Jika N8 PWCA-nya 2000 plus 200 dikali 5.335 plus 25 dikali 16.029 sama dengan 34,67,5 juta. Jika N sama dengan 9, PWC-nya 2000 plus 200 dikali 5,759 plus 25 dikali 19,421 sama dengan 36,37,32 juta. Jika N sama dengan 10, kita tahu 2000 plus 200 dikali 114 plus 25 dikali 22,891 sama dengan 3.801 juta. Untuk yang alternatif B, present of birth cost dicari untuk umur yang berbeda. Kita tahu untuk PWC, untuk I-nya 14.000 plus AC P per AIN plus 20 P per GIN plus 1.700 P per FIN. Jika N-nya sama dengan 5, ini 14.000 ditambah 120 dikali 33,791 plus 20 dikali 6,862 plus 1.700 dikali 0,62,9. Kita tahu 3.047,69 juta. Untuk kita langsung sampai, jika N sama dengan 10, PWC B 14.000 plus 1.120 kali 6,14 ditambah 20 dikali 22,891 plus 1.700 dikali 0,3855 sama dengan 3.250,45 juta. Kemudian setelah semuanya kita dapatkan, maka kita dapat membuat grafik untuk mendapatkan perpotongan antara alternatif A dan alternatif B. Untuk grafiknya seperti ini. Ini grafik dari perpotongan A dan B. Jika kapasitas maksimum dibutuhkan sebelum 6 tahun yang akan datang, sebaiknya dibangun full kapasitas sejak awal. Sebaliknya, jika kapasitas maksimum akan dibutuhkan setelah 6 tahun yang akan datang, sebaiknya fasilitas yang dibangun 2 tahap, yaitu tahap pertama sekarang dan tahap kedua pada saat 6 tahun yang akan mendatang. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Terima kasih